Setelah video-video sebelumnya yang membahas tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, video kali ini akan membahas tentang penyusunan laporan keuangan yang sekaligus menjadi video penutup. Pada penyusunan laporan keuangan ini, sebenarnya di sini saya sudah membuat sheet-nya supaya lebih cepat nanti dan tidak terlalu lama menjelaskan. Nah, di sini itu terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, yang pertama-tama itu kita akan memindahkan akun pendapatan beban di laporan laba rugi, tapi sebelumnya di sini dibuat dulu fungsi lookup-nya pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini dibuat menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung, klik di sini titik koma, kemudian klik account. Nah, di sini itu diganti menjadi sudah, kemudian ini kita tarik ke sini, di copy juga ke yang lainnya. Di sini juga kemudian pada aktiva lancar juga di copy, aktiva tetap, kemudian di sini juga setelah itu pada jangka pendek panjang dan modal. Nah, kemudian setelah selesai, kita mulai mengisi pada laporan laba rugi pendapatan. Nah, itu kita bisa melihatnya di neraca lajur. Neraca lajur itu yang pendapatan adalah nomor 400 dan 401. Ini kita copy, kemudian dipaste di sini, tapi pastenya menggunakan paste link supaya nanti jika ada perubahan, nanti yang lainnya di sini terutama akan berubah secara otomatis. Kemudian akun beban juga. Beban itu berawal dari
ini 500 biaya bagi hasil sampai dengan biaya lain-lain. Di copy juga, kemudian paste link. Jika sudah, maka dimasukkan nominalnya. Paste link lagi. Nah, di sini karena sudah ada rumus otomatisnya, maka jumlahnya juga keluar secara otomatis. Ini penghitungan jumlahnya dengan rumus sum ya. Dan kemudian memasukkan nominal beban. Ini di copy semua. Kemudian di paste link. Dan keluar dengan sendirinya juga totalnya. Dan ini total labanya sebesar 23.542. Kemudian kita pindah ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini nanti yang dimasukkan adalah modal dari pemilik dan price dari pemilik. Nah, sebenarnya ini salah peletakan ya, karena ini seharusnya itu di atasnya. Nah, yang di sini itu nanti diketik sendiri. Kemudian yang pertama itu adalah modal, karena dalam laporan perubahan modal itu yang terdapat di dalamnya hanya modal pemilik, kemudian laba pada laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah price dari pemilik. Nah, untuk yang pertama ini adalah modal dari pemilik. Kita lihat modal dari pemilik itu nomor 300 ya, kita copy. Kemudian kita belum berhasil di copy. Kita copy. Kemudian ini di paste link. Akan keluar dengan sendirinya, dan kita copy juga nominalnya. Ini peletakannya di sini. Paste link lagi. Kemudian yang di sini itu laba, kita ketik manual saja. Kemudian besarannya itu dari hasil laba pada laporan laba rugi. Jadi yang di sini kita copy, kemudian paste link. Nah, selanjutnya di bawahnya laba persis ini adalah price dari Ahmad. Kita lihat price dari Ahmad itu nomor 301. Kita copy. Paste link, dan nominalnya juga jangan lupa. Oh iya, mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya di sini. Kemudian yang di laba dan price Ahmad ini dijumlahkan menggunakan rumus sum. Langsung diblok saja. Tutup kurung. Seperti itu. Oh, mohon maaf, bukan dijumlah tapi dikurangkan ya. Jadi sama dengan kurung ini dikurangi ini. Dan ketemu modal Tuan Ahmad itu adalah 77.042.000. Dan yang selanjutnya
yang harus kita isi adalah pada laporan neraca. Nah, pada laporan neraca ini ada aktiva lancar, aktiva tetap. Ini untuk total aktivanya, dan untuk total pasifanya itu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang sekaligus modal. Dan dalam akun aktiva lancar itu yang termasuk di dalamnya biasanya adalah akun-akun dengan nomor dari 100 ke atas, mulai dari kas sampai dengan di bawah 150. Nah, di sini bisa kita lihat yang termasuk aktiva lancar itu ini. Bisa dilihat. Kemudian nomor akunnya ini dari kas hingga ke persekot asuransi itu kita copy. Kemudian di paste link. Jangan lupa ini nominalnya juga. Nah, nominalnya ini yang debit berarti dia plus, tapi yang masuk kredit itu nanti jadinya minus. Karena di sini ada satu yang minus masuk ke dalam kategori kredit, yaitu cadangan kerugian piutang. Kemudian kita paste link di sini. Nah, untuk cadangan kerugian piutang ini bisa ditulis secara manual karena dia masuknya di kredit, maka nominalnya adalah minus. Di sini kita tulis secara manual saja 7.500.000. Dan yang lainnya itu di copy. Jangan lupa setiap mempaste itu dipaste dengan paste link. Nah, otomatis di sini sudah keluar hasilnya karena sebelumnya saya sudah menghitung dan sudah terpasang rumus otomatisnya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diisi adalah aktiva tetap. Nah, di aktiva tetap ini biasanya itu dari nomor 150 hingga intinya yang di bawah 300. Kita lihat di sini, ini dari tanah karena dia adalah sesuatu yang bisa disewa. Nah, ini kita copy. Kopinya dari yang tanah dulu. Paste link. Kemudian ada bangunan. Dan akumulasi bangunan itu jadi satu ya. Kita copy dan di sini peletakannya dikasih spasi biar perhitungannya nanti lebih mudah. Akumulasi bangunan. Nah, selanjutnya itu ada laundry, peralatan laundry. Itu jadi satu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan laundrynya. Copy. Kemudian di sini paste link dan kemudian ada kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Paste link. Kemudian kita
masukkan nominalnya. Ini untuk tanah. Tanah kita copy di sebelah sini, di paste. Kemudian bangunan dan akumulasi bangunan. Bangunannya itu 47. Kemudian akumulasinya. Juga peralatan laundry sebesar 60. Karena suatu benda itu punya nilai penyusutan, maka nanti dalam perhitungannya ini antara bangunan dan akumulasi itu nanti dicari selisihnya. Yang peralatan laundry juga iya karena dia ada penyusutannya. Kemudian kendaraan, ini juga di paste link, semuanya di paste link ketika mengcopy paste. Nah, setelah itu kita hitung selisihnya di sini menggunakan rumus sama dengan klik nominal pada bangunannya kurangi. Kemudian yang peralatan laundry juga sama, dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Kemudian yang ini juga sama dengan kurangi. Jika selisih masing-masing ini sudah dicari, kemudian yang di kolom sini itu dijumlahkan. Nanti hasil penjumlahnya ada di sini. Karena tadi sebelumnya saya sudah mengerjakan, jadi di sini ada rumus otomatisnya. Dan total aktiva secara keseluruhan itu sebesar 178.502. Selanjutnya kita akan masuk dalam total pasiva. Ini lupa dihapus tadi. Nah, di hutang jangka pendek ini bisa kita lihat di sini itu dari nomor 210 hingga 220. Karena hutang jangka pendek itu yang sifat pembayarannya itu dalam waktu yang relatif singkat gitu, bukan dalam jangka panjang. Kalau hutang usaha, hutang gaji, hutang biaya bagi hasil itu kan harus segera dilunasi, jadi termasuk ke dalam hutang jangka pendek. Kemudian ini kita copy nomor akunnya di paste link. Hutang jangka panjangnya ini ada pembiayaan jangka panjang. Ini juga kita paste link. Nah, setelah itu kita masukkan nominalnya. Nominal dari hutang usaha
hingga ke pendapatan diterima di muka. Ini di copy, paste link, kemudian utang jangka panjangnya juga iya, dipindahkan nominalnya, pembiayaan jangka panjang. Nah, ini sudah muncul secara otomatis ya, karena udah ada rumusnya, itu dengan dijumlahkan. Kemudian pada modal di sini itu yang harus dimasukkan bukan dari neraca lajur, melainkan dari perhitungan pada laporan perubahan modal. Jadi kita masukkan ini, Ctrl C, pada baris nominalnya di sini, ini di paste link. Nah, untuk nama akunnya sendiri itu menggunakan yang ada di neraca lajur, yaitu modal Ahmad. Sini kita copy nomor akunnya, kemudian paste link. Nah, dari pasiva ini nanti semuanya dijumlahkan dan totalnya ada di sini. Ini sudah secara otomatis ya tadi. Dan bisa dilihat bahwa hasilnya sama, balance. Sekian video yang terakhir, sekaligus untuk menutup video-video yang telah dibuat sebelumnya dan diuploadnya tidak secara langsung karena itu sangat lama nanti dan memakan banyak waktu dan akan semakin berat. Sekian penjelasan penyusunan akun menggunakan Microsoft Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.